Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah, di Quran itu salah satu Rasul yang diabadikan di Quran yang paling banyak minta tolong kepada Allah, salah satunya adalah Nabi Nuh ya. Siapa? Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh itu minta pertolongan kepada Allah. Allah sebutkan misalkan di Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-26, kata Allah, qala rabbinsurnni bima kadzabun. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah, rabbinsurnni bima kadzabun. Duhai Allah, tolonglah aku dari orang-orang yang mendustakan aku. Jadi Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama berdakwah gitu ya. Setelah sekian lama mengajar, memberikan peringatan, kemudian Nabi Nuh berdoa, duhai Allah, tolonglah aku dari orang-orang yang mereka mendustakan aku. Ternyata doa itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 27-nya, fa auhayna ilayya an yas'al fulka bi a'yunina, kemudian kami wahyukan kepada Nabi Nuh agar dia membangun apa ya, perahu itu ya, bahtera udah ancang-ancang gitu ya. Jadi kemudian doanya Nabi Nuh alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah, selain surah Al-Mu'minun tadi ayat ke-26 di mana Allah menceritakan bagaimana Nabi Nuh itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Allah sebutkan di surah yang lain, surah Al-Ankabut, Nabi Lut ini ya. Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbinsurnni 'alal qaumil fasikin. Duhai Allah, tolonglah aku dari orang-orang fasik. Jadi ternyata banyak Bapak Ibu rahimakumullah para rasul, para nabi dan rasul yang mereka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga minta tolong kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di Quran surah Al-Furqan ayat ke-30 31, kata Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, wa qala ar-rasul, berkatalah Rasulullah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku ini ya Allah, mereka menjadikan Al-Qur'an sebagai bahan ejekan, kalau sekarang bahan komedi gitu ya, lelucon. Jadi Quran itu ternyata di zaman Nabi sudah dijadikan bahan stand up komedi kalau sekarang gitu ya, dan seterusnya lah, dijadikan bahan komedi, lelucon, tawaan, candaan dan seterusnya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian melanjutkan ayatnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kata Allah, begitulah setiap nabi dan rasul itu memang pasti memiliki musuh, memiliki lawan yang tidak suka. Sudah bagian dari sunnatullah, rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu pasti memiliki aduan, memiliki musuh, memiliki orang penentang. Banyak orang-orang yang menentang. Tetapi ternyata kabar baiknya dari Allah, wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira,
Tetapi kata Allah, cukuplah Allah yang memberikan petunjuk, cukuplah Allah yang memberikan pertolongan. Alhamdulillah juga ternyata pengaduan dari Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dijawab oleh Allah. Allah kemudian meyakinkan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah lah yang akan menjadi penolongnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedanya Bapak Ibu ya, bedanya kalau Allah menolong Nabi Muhammad dan Allah menolong para nabi-nabi yang lain itu bedanya ini. Kalau Allah mengatakan Allah menolong Nabi Nuh, itu artinya Allah membinasakan kaumnya. Tetapi ketika Allah mengatakan Allah menolong Nabi Muhammad, Allah tidak membinasakan kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya. Jadi kalau sudah datang pertolongan Allah kepada nabi-nabi yang lain itu artinya sebentar lagi mereka akan mati, mereka akan dibinasakan. Kaumnya Nabi Nuh, Allah datang dengan pertolongan, mereka dibinasakan. Kaumnya Nabi Lut, datang pertolongan Allah, kaumnya dibinasakan. Datang pertolongan Allah kepada kaumnya Nabi Soleh, mereka dibinasakan. Tetapi ketika Allah mengatakan Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata kaumnya Rasulullah atau orang-orang kafir di masa Rasulullah tidak langsung diazab, tidak langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya. Itu bagian dari apa ya? Bagian dari nikmatnya menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang penentang Nabi sekalipun tidak langsung diazab, tidak langsung dibinasakan. Jadi kalau ada mungkin orang-orang sekarang, wih, mana azab Allah gitu kan ya, menentang Rasulullah, menentang Al-Quran, mana azab Allah? Kok saya nggak disiksa misalnya? Kok saya nggak dibinasakan? Padahal itu sudah dulu memang seperti itu gitu ya. Jadi orang-orang yang sezaman dengan Nabi termasuk setelah Rasulullah, orang-orang kafir itu tidak langsung dibinasakan, diulur waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika sudah dia meninggal dunia, azabnya akan dibayar tunai gitu ya, kontan siksanya itu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua, surah Al-Ali Imran ayat 160 mengajarkan kepada kita atau memerintahkan kepada kita untuk hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu juga dilakukan oleh para nabi dan rasul. Tadi kan saya sempat menyampaikan bahwa Nabi Nuh ya yang paling banyak di Quran itu menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya juga Allah sebutkan Quran surah Al-Qamar Bapak Ibu, ayat ke-10, Al-Qamar ayat ke-10, surah ke-54. Kata Nabi Nuh, qala rabbi inni maghlubun fantasir. Duhai Allah, saya telah kalah, kata Nabi Nuh. Udah kalah saya, udah kalah ini. Fantasir, maka tolonglah saya. Jadi Nabi Nuh itu kemudian mengadu, ya Allah, udah kalah saya ini, kan? Kelihatannya udah. Bukan menyerah Bapak Ibu ya. Kalau menyerah itu baru setahun 2 tahun berdakwah, kemudian kecewa. Nabi Nuh itu udah beratus-ratus tahun. Saya telah kalah, fantasir, maka tolonglah saya. Ternyata betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qamar ayat 11-nya kata Allah, fafatahna abwaabas samaa'a bima'in munhamir wa fajjarnal arda 'uyuna faltaqal ma'al ayah. Kemudian kami buka langit sehingga mengucurkan hujan yang begitu deras,
kemudian bumi juga mengucurkan air. Bayangkan loh itu, langit menurunkan air, bumi juga mengeluarkan air. Makanya selesai urusan itu, cepat banjir gitu ya. Kalau hujan kan biasanya tanah menyerap air, justru malah tanah mengeluarkan air. Makanya banjirnya itu cepat gitu ya. Yang banjirnya yang menimpa kaumnya Nabi Nuh itu. Jadi itu yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa perintah untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meminta pertolongan kepada Allah tidak akan pulang dengan tangan hampa, tidak akan kecewa sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul. Mereka diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika betul-betul berdoa mohon ampun, mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, poin ketiga yang bisa kita ambil dari ayat ini, surah Ali Imran 160 ini, bahwa Allah menyebutkan salah satu tipe orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita tahu Allah itu sumber pertolongan, ada perintah untuk minta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah orang yang seperti apa atau karakteristik orang yang seperti apa yang layak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak tipe-tipenya yang mungkin kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama jelas adalah para nabi dan rasul. Ini sudah jelas ayatnya ini. Allah sebutkan di Quran surah As-Saffat ayat 171 172, kata Allah, wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Sungguh telah paten ketetapanku, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang mereka menjadi nabi dan rasul. Apa ketetapan Allah yang paten bagi nabi dan rasul itu? Innahum, bahwa mereka itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu ya. Para nabi dan rasul berada di grade lah mungkin pertama akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, orang mukmin. Nah, ini juga ini. Orang mukmin yang seperti apa tentunya gitu ya. Orang mukmin yang memiliki sifat tawakal sesuai dengan ayat ini ya. Ali Imran tadi ayat 160. Di ujung ayatnya Allah kan mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah adalah orang mukmin yang memiliki sifat tawakal, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kerja keras, ikhtiar yang optimal gitu. Itulah orang-orang tipe orang yang juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama para nabi dan rasul, termasuk orang mukmin secara umum, secara khusus orang mukmin yang memiliki sifat tawakal. Kemudian yang berikutnya orang mukmin yang bertakwa. Ini juga ini. Jadi kita sering istilahkan imtak katanya, iman dan takwa gitu ya. Allah sebutkan di Quran surah Fussilat ayat ke-18, kata Allah wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan, kami tolong orang-orang
mukmin yang mereka juga bertakwa. Orang mukmin dan orang bertakwa mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang dapat pertolongan dari Allah adalah orang mukmin yang memiliki sifat sabar. Nah, ini juga ini. Sabar itu bukan menyerah, Bapak Ibu ya. Sabar itu pantang menyerah, pantang mundur, kekeh, ulet. Nah, itu sabar itu. Jadi sabar itu bukan pasif, tapi pasif dan aktif sekaligus gitu ya. Itu sabar. Gitu. Allah sebutkan di Quran surah surah An-Naml, surah An-Naml ayat surah Al-An'am ayat ke-34. Allah katakan walaqad kudzibat, kata Allah walaqad kudzibat rusuluna. Surah Al-An'am ayat ke-34. Allah sebutkan walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Maka setelah para nabi dan rasul itu didustakan, ditentang, kemudian mereka bersabar atas penentangan yang dilakukan oleh kaumnya, wa udzu, dan mereka juga disakiti oleh kaumnya, hatta atahum nasruna, kemudian datanglah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar, tapi sekali lagi sabar bukan berarti kemudian berdiam diri. Artinya sabarnya para nabi dan rasul itu Bapak Ibu tetap mereka berdakwah. Misalkan begini ya, misalkan para nabi dan rasul ditentang oleh kaumnya, sabar, dah diem aja gitu, sabar. Gak gitu. Sabarnya itu adalah pasif sekaligus aktif. Artinya hatinya pasif, legowo, memaafkan, tetapi masih action gitu ya. Tetap melakukan reaksi, aktif, tetap berdakwah. Sabar bukan dalam artian diam, tidak berdakwah sama sekali, tidak. Tetap melakukan aksi-aksi yang dakwah dan seterusnya. Itu sabar itu. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, tipe orang yang juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah adalah orang yang tidak terburu-buru, segera isti'jal, kapan yang ditolong oleh Allah ini gitu. Justru kalau seperti itu semakin jauh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 214, kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga dengan gampangnya, kata Allah, sedangkan orang-orang sebelum kalian mereka sudah terbiasa ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai macam cobaan, kemudian mereka berkata, mata nasrullah. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.